Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita melanjutkan episode 10 dari series America 250. Ya. Ini adalah kelanjutannya ya. Oh, no, rame nih. Rame nih di tempat gue nih. Paling ini tetangga ini mungkin ya. Oke ya, kita mulai ya. Segini aja deh. Rame. Oke, akhirnya pergilah mereka. Oke, gak apa dah. Oke, ayo kita mulai ya. Apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dukung Inspirasi Story. Dalam episode sebelumnya, Alarm's ringing. You're late. Come on. Where's my badge? The meeting moved up. 5 minutes left. Can you finish this first? Hurry up. Revise this again. It's waiting. We need it today. Sabar. Gue pengen lihat. Okay. I'm back alive. Oke. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dukung Inspirasi Story. dalam episode sebelumnya, kita melihat bagaimana berakhirnya Perang Dunia Kedua telah menyisakan kehancuran yang demikian parah, khususnya di benua Eropa. Jerman yang sebelumnya adalah negara adidaya, kini tidak lebih dari reruntuhan yang wilayahnya terbagi di antara 4 negara besar, yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Negara-negara Eropa ingin bangkit kembali dari keterpurukan mereka. Namun berakhirnya Perang Dunia Kedua justru membuat Eropa memasuki sebuah dunia yang baru, di mana dua negara adidaya dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk memperluas pengaruhnya masing-masing di dunia. Dalam dunia yang seperti ini, mungkinkah European Recovery Program dapat membangun kembali Eropa yang sedang terpuruk? Marshall Plan dimulai dengan adanya perjanjian kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dan negara-negara penerimanya. 12 Juli 1947, sekitar 16 negara Eropa menghadiri konferensi CEEC yang diselenggarakan di Paris, Prancis. Pada awalnya, Uni Soviet dibujuk Inggris dan Prancis untuk menjadi salah satu dari 3 negara besar yang akan menyusun rencana bantuan tersebut. Namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh Uni Soviet. Mereka memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali, karena khawatir jika bergabung di dalam CEEC, Soviet maupun sekutunya harus menerima ekspor dari Amerika Serikat dan mematuhi sistem kapitalis Bretton Woods. Dengan kata lain, sama saja Uni Soviet bunuh diri secara perlahan-lahan dengan membuat dirinya dan sekutunya tercemar sistem kapitalisme yang merupakan lawan utama dari ideologi mereka, yaitu komunisme. Pada awalnya, ada sekitar 16 negara yang ikut dalam proyek ini. Komite ini bernama CEEC, yang diresmikan dan dibentuk pada 12 Juli 1947 di Perancis. Pada meeting CEEC, Amerika mengusulkan Jerman Barat menjadi salah satu negara yang menerima bantuan dari Marshall Plan. Namun hal ini sangat mengagetkan dan membuat Perancis menjadi khawatir, karena mereka harus bekerja sama dengan musuh bebuyutan mereka. Meski begitu, Amerika memahami Jerman memiliki sejarah sebagai salah satu aktor utama dalam perekonomian di Eropa. Jika perekonomian Jerman Barat tidak dibangun, maka Eropa akan kehilangan salah satu aktor yang menjaga kestabilan politik dan ekonomi di Eropa. Saat Jerman mengalami kehancuran, Amerika Serikat mengalami kerugian karena kehilangan komunitas-komunitas Jerman. Tidak mengherankan jika Jerman Barat turut dimasukkan sebagai negara penerima dari proyek Marshall Plan, menjadikan jumlah anggota menjadi 17 negara. Masyarakat Amerika sendiri sebenarnya menolak rencana Marshall Plan, karena menurut mereka, program ini hanya akan membawa beban bagi Amerika setelah Perang Dunia. Mengapa Amerika Serikat tidak kembali mengisolasi diri seperti sebelumnya dan berfokus membangun negaranya sendiri? Mereka berpikir bahwa dana tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal penting lainnya, seperti investasi di bidang infrastruktur, edukasi, maupun pertahanan. Menyadari permasalahan tersebut, pemerintah Amerika berusaha mensosialisasikan rencana, tujuan, serta manfaat dari program Marshall Plan, dan meyakinkan publik bahwa program tersebut akan berpengaruh secara positif bagi pertumbuhan perekonomian di Amerika. Pemerintah menjelaskan negara-negara Eropa yang ekonominya belum pulih
akan menggunakan dana tersebut untuk mengimpor produk-produk dari Amerika dan meningkatkan ekspor dari Amerika Serikat. Meningkatnya ekspor akan menciptakan berbagai peluang ekonomi, seperti berbagai jenis usaha baru yang menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, dan menciptakan American Dream. Melihat potensi tersebut, masyarakat bukan hanya sangat senang mendengarnya. Dengan cepat, mereka menjadi pendukungnya. Masyarakat tentu masih ingat ketika Great Depression melanda Amerika Serikat, yang menyebabkan sekitar seperempat jumlah penduduk di Amerika Serikat hidup dalam kemiskinan dan pengangguran. Marshall Plan dianggap sebagai salah satu cara untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut. Tidak mengherankan jika anggota-anggota Kongres yang awalnya menolak program Marshall Plan kebanyakan tidak terpilih kembali saat pemilu tahun 1948. Dalam pelaksanaannya, mayoritas program-program Marshall Plan berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini terjadi karena dukungan yang kuat dari masyarakat Eropa dan juga pengawasan Amerika melalui lembaga-lembaga independen yang berjalan dengan baik. Organisasi ECA juga mendorong anggota-anggotanya untuk merancang dan membuat pasar bebas, pasar ekonomi bebas, secara langsung mengajak anggotanya bekerja sama dalam menghilangkan perselisihan di masa lampau, seperti rivalitas Jerman dan Prancis. Program Marshall Plan sukses berjalan, dengan hampir tidak adanya kasus korupsi, penipuan uang, dan hal-hal lainnya yang mengganggu keberjalanan program tersebut. Belanda tuh korupsi, no. Marshall Plan akan sangat mempengaruhi. Sekarang, Duolingo mengajarkan catur juga. Untuk pemula dan yang sudah jago. Oke nih, gue cuma pengen kasih tau fakta ya. Nah, negara yang korupsi uang dari perjanjian Marshall Plan adalah Belanda. Nih ya, Belanda harusnya kan pakai uang itu buat membangun kembali wilayah utamanya. Tetapi, nah kenapa gue bilang dia korupsi? Karena dia menyalahgunain gitu loh. Dia menyalahgunakan uang dari perjanjian Marshall Plan untuk kembali menjajah Indonesia. Itu. Oke, lanjut ya. Soalnya ini bukan fokus utama soalnya. Ya. Pengaruhi pendirian dari organisasi NATO pada tanggal 4 April 1949. Meski begitu, hal ini bukan berarti ada negara yang pernah nakal saat menggunakan dana Marshall Plan. Belanda, yang kehilangan koloninya dalam Perang Dunia Kedua, menginginkan agar Hindia Belanda dapat kembali ke pangkuannya. Belanda mencoba menggunakan dana yang mereka dapatkan dari Marshall Plan untuk mengembalikan kekuasaan mereka. Karena ulah Belanda yang mempergunakan dana ini secara nakal, Amerika mengancam menghentikan dana bantuan mereka. Peristiwa suspensi Marshall Plan ke Belanda kelak akan membawa respon internasional yang membuat Belanda semakin kewalahan. Hampir semua negara, seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Norwegia, Australia, India, dan Liga Arab, mengecam aksi agresi militer Belanda yang menginginkan Indonesia kembali ke dalam kekuasaan kolonial mereka. Karena tekanan internasional, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengembalikan banyak wilayah Indonesia kecuali Papua Barat sesuai dengan hasil konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Marshall Plan adalah sebuah kebijakan luar negeri Amerika yang sangat sukses. Marshall Plan sukses membuat perusahaan-perusahaan Eropa bangkit dari keterpurukan dan mengajak berbagai negara Eropa menganut sistem ekonomi liberal. Amerika Serikat sendiri semakin memahami bahwa berbagai bentuk bantuan ekonomi ternyata berdampak besar bagi negaranya sendiri. Kebebasan dan dukungan ekonomi yang diberikannya kepada negara-negara ini bukan hanya membuat negara Eropa menjadi lebih maju, tetapi juga loyal kepada Amerika Serikat dibandingkan kepada Uni Soviet. Marshall Plan juga mengubah Eropa yang tadinya penuh dengan konflik menjadi jauh lebih damai karena hubungan ekonomi. Kelak, Jerman Barat dan Prancis akan menandatangani perjanjian persahabatan Élysée Treaty pada 22 Januari 1963. Kanselir Jerman Barat dan Presiden Prancis menjadi tokoh yang menandatangani perjanjian persahabatan. Mimin Leon punya cerita dari salah satu dosennya di University of Washington yang berasal dari Jerman. Sang dosen pernah menceritakan bahwa dirinya merupakan generasi kedua setelah ayahnya, yang tidak lagi aktif berperang melawan Prancis, berbeda dengan kakeknya maupun buyutnya.
maupun generasi-generasi sebelumnya yang seringkali aktif berperang melawan Perancis. Berbagai konflik tersebut telah berhenti sejak tahun 1963, dan hal itu tidak terlepas dari adanya Marshall Plan. Ingin tahu kisah-kisah sejarah lainnya? Dukung terus Inspek History, karena sejarah itu penting. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.